Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kiranya Bapak Ibu semuanya berlimpah dalam pengharapan, berlimpah dalam kesehatan, berlimpah dalam syukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, satukan hati kita dalam doa. Bapa yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih karena pagi ini Tuhan kembali bangunkan kami dari tidur kami. Kami masih memiliki badan yang segar, sehat semua karena anugerah-Mu. Namun apabila pagi ini dijumpai ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan dampingi, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kiranya yang mengalami sakit penyakit tidak kehilangan damai sejahtera dari Allah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu naik perahu atau kapal yang ada di tengah laut atau danau? Jujur, saya belum pernah naik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua naik kapal atau perahu di tempat air yang aman, cuacanya baik, tentu akan membuat hati kita bisa riang bernyanyi. Kita bisa menikmati pemandangan laut atau pantai atau danau. Mungkin juga kita sambil bersiul-siul. Atau mungkin juga kita akan keluarkan HP kita, lalu kita selfie. Atau kita akan memvideo setiap kejadian peristiwa yang kita lihat di seputar pantai atau laut tersebut. Itu kalau cuacanya baik dan bersahabat. Namun bagaimana jikalau Bapak Ibu dan saya ada di tengah danau yang dalam atau di tengah lautan, kita ada di dalam perahu atau kapal dan tiba-tiba mara bahaya datang. Coba Bapak Ibu semuanya simak tayangan video berikut ini. Bagaimana perasaan kita?
ekspresi, reaksi yang kita tampilkan ketika kita ada dalam kapal tersebut. Paling tidak kita akan menjerit histeris, berteriak, atau kita akan memanggil nama Tuhan berulang kali dengan berkata, Tuhan tolong saya. Atau kita akan berkata, ya ampun Tuhan. Nah, berulang kali. Kita akan mencari tempat untuk berlindung. Namun, kemanakah kita akan berlindung? Saat badai tofan mengamuk dan kita ada di dalam perahu atau kapal tersebut. Apakah ada tempat yang aman untuk kita berlindung? Tidak ada, Bapak Ibu. Demikian pula yang dialami oleh para murid. Alamat mereka antara hidup dan mati. Namun sekian persen, 99% bisa dinyatakan dengan pasti alamat mereka hanya satu, tenggelam dan mati. Mereka ada di tengah danau yang dalam. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh badai. Angin topan yang mengamuk secara tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa terpikirkan. Padahal mereka adalah para pakar dalam hal kelautan. Namun rupanya ketika menghadapi badai tersebut, kekuatan mereka, energi mereka habis untuk menghadapi badai tersebut. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan badai tofan yang sedang mengamuk saat itu. Lalu, apa reaksi mereka? Mereka kewalahan, mereka ketakutan, mereka kebingungan, dan mereka lupa siapa pribadi yang ada bersama dengan mereka. Padahal berulang kali Yesus sudah membuat mujizat. Yesus membuat banyak perkara besar di depan mata mereka. Dan itu semua dilupakan oleh para murid. Ketika apa? Badai tofan terjadi di hadapan mereka. Siap menenggelamkan mereka satu persatu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dan saya saat ini sedang dalam kondisi kebingungan? Karena badai persoalan yang tiba-tiba datang menerpa hidup Bapak Ibu dan saya. Yang mulanya kita sehat, kita kuat, kita gembira. Tapi tiba-tiba di luar dugaan kita, Tuhan izinkan kita menghadapi kelemahan tubuh. Atau mungkin kita kebingungan dengan ekonomi kita. Yang mulanya usaha kita lancar. Kita selalu mendapat untung dan beruntung. Tetapi ternyata secara hitungan matematika kita menghadapi kerugian. Secara mendadak sontak di luar praduga kita, di luar perhitungan kita. Atau ada persoalan yang lain yang menjadi momok menakutkan bagi Bapak Ibu dan saya. Hari ini para murid melihat nampaknya Yesus ini tertidur. Nampaknya Yesus cuek. Nampaknya Yesus nggak mengerti. Apakah betul Yesus nggak ngerti kalau ada badai mengancam? Dari sisi keilahian Kristus, sekalipun dia tinggal dalam daging yang saat itu sedang kelelahan, Yesus baru saja menyelesaikan banyak pelayanan demi pelayanan besar. Sekarang Yesus tertidur karena fisiknya sedang letih. Namun, dari sisi keilahian Yesus, Yesus tetap tahu bahwa ada bahaya mengancam. Dan itu kecil di tangan Tuhan Yesus. Namun para murid melupakan setiap peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi dan Yesus menolong mereka. Itulah sebabnya para murid membangunkan Yesus dengan gusar. Guru, kita binasa. Seolah-olah sebuah protes. Kenapa kau diam saja? Kenapa engkau enak-enak tidur? Kita sudah kewalahan, berjuang, berupaya untuk menyelamatkan perahu kita ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah Yesus marah saat melihat para murid pontang-panting ketakutan? Membangunkan dia gusar dengan gusar. Yesus bertindak. Dan ia menghardik badai dan topan tersebut. Apa yang terjadi? Perkataan Yesus penuh kuasa. Sehebat, sekuat apapun
kekuatan alam ini menggoncang, perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa penuh mengendalikan alam semesta ini, mengendalikan seluruh kehidupan di dunia ini, mengendalikan setiap pergumulan yang terjadi atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan semua tunduk dalam kuasa perkataannya. Topan yang mengamuk pun berubah menjadi teduh. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita juga bersikap sama seperti para murid, kan? Kita merasa kenapa Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan cuek, seolah-olah Tuhan tertidur tidak melihat kita. Namun ingatlah, pribadi yang dekat melekat dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya, pribadi yang tidak pernah tinggalkan, pribadi yang berkuasa penuh, pengendali atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Jadi, jangan takut. Kemudian berikutnya, setelah badai dan topan diteduhkan kembali, bagaimana reaksi banyak orang? Mereka berhenti pada kekaguman, tapi mereka tidak menyembah. Yesus sudah menolong, Yesus sudah meneduhkan badai yang mengamuk. Namun, orang-orang seputar Yesus, mereka cukup mengagumi. Siapa gerangan ini? Ya, kenapa kok badai topan berhenti dalam perkataannya, di bawah perkataannya? Tapi mereka tidak mau mengenal. Mereka cukup mengagumi. Bapak, Ibu, kadang kita pun juga bersikap sama. Berapa lama kita ikut Tuhan? Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kadang kita berhenti pada pengaguman. Kita lupa untuk datang menyembah Dia. Kita tidak mengenal Dia secara pribadi lebih mendalam lagi, tapi kita berhenti pada pengaguman. Kita geleng-geleng kepala karena heran betapa ajaibnya Dia. Tapi apakah kita makin mengenal kasih-Nya? Kehidupan yang penuh pergumulan, peristiwa yang menyakitkan, mengecewakan, membuat kita gelau, resah, menangis. Kadang diizinkan Tuhan untuk membuat Bapak, Ibu, dan saya makin mengenal penyertaan-Nya. Jadi percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita semua. Tetap semangat, apapun badai persoalan sedang menimpa kita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan terkadang-kadang nampak sederhana. Kadang-kadang ajaib. Dia tetap bekerja untuk kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau seringkali kami lebih fokus pada persoalan hidup kami. Lupa bahwa pribadi yang mengasihi kami jauh lebih besar daripada persoalan hidup kami. Kadang kami menganggap Allah itu cuek, nggak peduli dengan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau tidak jauh dari kami. Engkau dekat melekat dengan kehidupan kami. Engkau memperhatikan hidup kami dan Engkau bertindak sesuai dengan waktu dan rancangannya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah kami terima, yang sudah kami nikmati. Dan ajari kami supaya kami tetap bersyukur apapun kenyataan hidup yang sedang kami hadapi. Kami serahkan Bapak Ibu pendengar pagi hari ini yang bergumul dengan ekonomi, merasa kurang dalam hal keuangan. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan limpahi dengan rahmat dan kemurahan-Mu. Yang bergumul dengan sakit penyakit, jamah, hiburkanlah, sembuhkanlah. Yang bergumul dengan penderitaan batin, kuatkanlah ya Tuhan. Peganglah erat setiap batin yang sedang terluka atau kecewa. Balutlah, sembuhkanlah. Yang bergumul dengan kuliah, pimpinlah, berkatilah dalam studi karena keberhasilan. Daya juang yang tinggi untuk bisa menyelesaikan segala tugas. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.